Ada 2 tahun yang berbeda. Apakah ini isyarat sebagaimana keyakinan Yahudi tadi? 2024 Palestina merdeka. Bapak Ibu, hadis Rasulullah tadi menyebutkan setelah Rasulullah wafat 100 tahun sekali umat Islam akan memimpin dunia. Kedua, umat Islam akan bersatu di bawah kepemimpinannya. Tidak ada lagi perpecahan, perbedaan madhab, harokah, firqah dan sebagainya. Tidak ada. Umat Islam ada dalam satu kepemimpinan. Yang ketiga, Turki berakhir tahun berapa? 1924. Kalau angka 1924, andaikan angka 1924 adalah angka kebangkitan Islam sebelum kita, abad kejadian Islam berikutnya kapan? 2024. Ya, bahwa kami yakin Palestina akan merdeka dan nampaknya tidak lama lagi. Ini yang menjadi semangat bagi bangsa Palestina hari ini. Betapapun mereka dibantai, berapapun mereka disiksa, mereka yakin suatu saat mereka akan merdeka. Karena Rasulullah mengisyaratkan akan ada sebuah bangsa yang akan bangkit memimpin kebangkitan Islam dunia. Bersiap-siaplah kita menghadapi perang-perang besar di muka bumi ini. Itu tidak akan kita menangkan kecuali kita berjamaah, umat Islam bersatu semua ulama di seluruh dunia. Ya, kemudian kuatkan, arahkan ke kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk pembebasan Al-Quds dan juga kemerdekaan negara mereka masing-masing. Insyaallah dengan demikian Islam akan berjaya. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bangsa yang mereka menjadi, kenapa Israel melakukan itu? Israel adalah, sebetulnya saya tidak mau menyebut mereka Israel Bapak Ibu, karena Israel ini adalah gelar Nabi Yakub alaihissalam. Gelar Nabi Yakub. Ya, kenapa Nabi Yakub bergelar Israel? Karena Nabi Yakub melakukan perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah, maka dia gelarlah Israel. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan pada kita bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho jika umat Islam hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan agamanya. Ya, padahal termasuk di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 baik ayat 1 ayat 2 menegaskan Indonesia negara yang berketuhanan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut kepercayaan dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, termasuk umat Islam. Ya, kemudian Al-Quran juga menegaskan bahwa kita pasti akan mendapati sejahat-jahat manusia, sedahsyat-dahsyat manusia permusuhannya kepada kaum orang-orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, di Yahudi, Bapak Ibu sekalian, ada banyak kasta, ada banyak klan. Nah, klan yang terbesar ada 2. Yang pertama ada klan Sephardim. Klan Sephardim ini adalah klan yang mengklaim memegang Tauratnya Nabi Musa. Mereka berada di utara Israel. Ya, yang ibu kotanya Dudah. Nah, disinilah terdapatnya Yahudi Naturai Karta. Mereka anti-Zionis. Mereka tidak memuji umat Islam. Justru mereka bersahabat dengan umat Islam. Mereka anti-Zionisme. Ketika ada Palestina dibantai, rakyat Palestina dibantai, mereka menolong. Ini suku Yahudi Naturai Karta. Kalau Bapak Ibu lihat pakaian mereka seperti ini. Yang kedua ada Yahudi Ashkenazim. Mereka inilah yang membawa agama Ka'bah dan mereka inilah yang menguasai politik dunia dan mereka inilah yang menjajah Palestina dan mereka lah yang menjadi pengejawantah ambisi iblis dan dajjal menguasai dunia. Mereka adalah kaum rasialis, ya. Dan ini yang saya lihat Bapak Ibu sekalian ketika kami berada di sana, bagaimana dahsyatnya mereka merencanakan untuk membumi hanguskan kaum muslimin. Ini yang mereka lakukan, ini yang kami saksikan ketika kami berkunjung ke Israel. Ini langsung dalam perbatasan border dengan Gaza. Ya. Bagaimana mereka melakukan percepatan untuk menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan apa yang mereka lakukan? Ini para sekalian. Inilah yang mereka lakukan dan ini yang kami saksikan hampir setiap hari dan bukan setiap jam. 1 jam itu bisa 3 sampai 4 ledakan ketika mereka gencar membakar sekitar Gaza. Allah Azza wa Jalla memberikan satu kabar gembira kepada kita bahwa mereka sebetulnya adalah bangsa yang akan Allah hancurkan. Ya, ini hasil karya Yahudi yang PBB bungkam 1000 bahasa. Ya, dan mereka sesungguhnya adalah teroris yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada beberapa strategi yang mereka lakukan untuk menghabisi umat Islam Palestina. Yang pertama, one shoot to kill. Israel hari ini membidik wanita-wanita hamil, tembak perutnya sehingga 1 peluru membunuh 2, ibu dan bayinya, untuk mengurangi populasi di Palestina. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis sehingga mereka tidak sampai menikah, mati di masa gadis. Sebagai contoh ini yang kami saksikan pada Allah ketika kami berkunjung ke sana.
Isra Ebadi. Dia dituduh ketika ada masuk ke terminal mau kuliah, dia dituduh membawa pisau, padahal dia tidak membawa pisau. Ya, dan tentara Israel lah yang sebetulnya membawa pisau, lalu dilemparkan itu pisau ke arah dia sebagai bukti, lalu difilm, lalu di. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehancuran bagi mereka. Ini sebetulnya yang menjadi agenda besar mereka. Itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau mereka ini akan Allah hancurkan dengan dua janji hukuman. Bapak Ibu bisa pelajari surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat ke-8. Di dalam surat Al-Isra ayat keempat Allah menjanjikan bahwa Bani Israel ini akan melakukan kerusakan dua kali di muka bumi. Setiap kali mereka melakukan kerusakan di muka bumi, Allah berikan hukuman kepada mereka. Ada dua hukuman yang Allah siapkan. Menurut kami baru satu kerusakan yang mereka lakukan dulu, ya, di zaman sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga pecah menjadi dua. Nah, kerusakan yang kedua inilah yang sedang mereka lakukan untuk mengganti Masjidil Aqsa dengan Bait Solomon. Nah, Allah akan memberikan hukuman yang kedua kepada mereka, ya intinya akan mereka hancur berkeping-keping dan mereka akan terusir dari muka bumi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya percepat. Ada satu buku bagus Bapak Ibu rahmati Allah yang dikalang oleh Dr. Bassam Nahjaran. Saya belum pernah bertemu dengan beliau, tapi karya-karya beliau sudah saya baca karena itu juga menjadi bagian dari studi saya. Bapak Ibu rahmati Allah, beliau menuliskan berdasarkan pengkajian tafsir matematika dan sirah Palestina berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ada teori yang menarik, judulnya Kehancuran Israel di tahun 2020. Ya, dari mana beliau mendapatkan ini? Bapak Ibu rahmati Allah, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh beberapa pakar sejarah dan fakta di lapangan. Contohnya Muhammad Ahmad Ar-Rasyid, dia adalah seorang penulis Irak. Ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina, ya, pada tanggal 15 Mei 1948, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk kepada rumah Muhammad Arsyad Ar-Rasyid ini. Muhammad Ahmad Ar-Rasyid, penulis Irak. Dia menangis. Maka kemudian Muhammad Ahmad Ar-Rasyid mengatakan, "Ya jad lima tabkin, afala takun li ummatika baldun." Ya, ba'da muddati sanah tawilah. Ya. Kenapa engkau menangis, hai nenek? Bukankah negaramu sekarang bangsamu punya negara di tanah Palestina? Kenapa engkau malah menangis? Maka apa kata sang nenek? Berdasarkan nas-nas dalam Taurat yang saya baca, sesungguhnya Yahudi tidak akan merdeka, merasakan kemerdekaannya sejak mereka mendirikan negara mereka di tanah Palestina, kecuali hanya 76 tahun saja. Waktu itu seminar di Malaysia, ya, di Kuala Lumpur. Alasan yang kedua, matematika Quran. Satu-satunya surat yang memberitahukan tentang kehancuran bangsa Yahudi di dunia, ya, sampai akhir zaman nanti adalah surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat ke-8. Nah, ayat keempat dimulai dari ayat keempat sampai ayat ke-8. Kalau Bapak hitung, itu akan terdiri dari 1443 kata, kalimah isim, fi'il, dan huruf. Dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Nah, 1443 itu di dalam Al-Quran. Apakah ini bukan merupakan isyarat atau sesuatu yang begitu saja sia-sia? Tidak, ini isyarat. Nah, kemudian ada pada tahun 1982 Israel dipimpin oleh Perdana Menteri pertama perempuan, Menachem Begin. Kejam ini. Dia partai radikal di dalam agama Israel, di perpolitikan Israel. Ketika itu Israel di bawah kepemimpinan berhasil menginvasi Libanon, meraih Libanon sampai Kona itu berdarah-darah. Ada seorang bayi yang kepalanya hancur, badannya masih utuh. Itu di Kona, perbatasan dengan Palestina. Nah, di saat itu dia ceramah merayakan kemenangannya tahun 1982. Berdasarkan nas-nas dalam Taurat yang kita yakini sebagai kitab suci kita, ya, bangsa kita ini hanya tinggal 40 tahun merasakan kemerdekaannya di muka bumi. Ya, terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan doktrin keyakinan Yahudi, kalau komet Halley datang, ya, itu isyarat dua, kehancuran satu bangsa dan kebangkitan satu bangsa. Ini keyakinan Yahudi sampai hari ini. Karena mereka meyakininya berdasarkan astrologi juga. Jika komet Halley datang, itu isyarat dua kehancuran. Satu kehancuran Yahudi, kehancuran satu bangsa dan kebangkitan satu bangsa. Komet Halley terakhir itu terjadi pada 1367, bertepatan saat Israel memproklamirkan negaranya di tanah Palestina. 1367 Hijriah, kalau ditambah 76 hasilnya 1443. Dan kalau kita tambahkan ke tahun Masehi 1948, tambah 76 2024. Ada 2 tahun yang berbeda. Apakah ini isyarat sebagaimana keyakinan Yahudi tadi? 2024 Palestina merdeka.
Apakah begitu? Baik, Bapak Ibu, ikuti saya. Ikuti saya Bapak sekalian. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, diriwayatkan hadis ini Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, jangan Abu Dawud saja yang disebut. Baik, Bapak Ibu, hadis Rasulullah tadi menyebutkan setelah Rasulullah wafat, 100 tahun sekali umat Islam akan memimpin dunia. Ya, akan memimpin dunia. Satu. Kedua, umat Islam akan bersatu di bawah kepemimpinannya. Tidak ada lagi perpecahan, perbedaan madhab, harokah, firqah dan sebagainya. Tidak ada. Umat Islam ada dalam satu kepemimpinan. Yang ketiga, dunia akan aman sejahtera. Yang keempat, tidak ada penjajahan di muka bumi. 100 tahun satu kali. Saya bertanya Bapak Ibu, kapan abad kejayahan Islam ini menguasai dunia? Terakhir kali sebelum kita. Di zaman siapa? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat. Turki berakhir tahun berapa? 1924. Kalau angka 1924, andaikan angka 1924 adalah angka kebangkitan Islam sebelum kita, abad kejayahan Islam berikutnya kapan? 2024. Siap menyambut kebangkitan Islam? Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW sebelum saya tutup. Rasulullah SAW bersabda begini. Rasulullah bersabda, ini ada hadis dari Sauban di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Itulah kenapa barat dinamakan Maroko, timur dinamakan Merauke, untuk menunjukkan bahwa dulu umat Islam 1315 tahun memimpin dunia. Maroko, barat, Merauke, timur. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, umatku akan kembali menguasai dunia di akhir zaman, mulai dari barat sehingga ke timur dunia. Ini yang menjadi semangat bagi bangsa Palestina hari ini. Betapapun mereka dibantai, berapapun mereka disiksa, mereka yakin suatu saat mereka akan merdeka. Karena Rasulullah mengisyaratkan akan ada sebuah bangsa yang akan bangkit memimpin kebangkitan Islam dunia. Dari sekian banyak bangsa yang menerima Islam sebagai negaranya, tinggal Melayu yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan kami sudah seminar bersama mereka. Saya ikut seminar bersama Bapak sekalian, kami bersatu dalam satu pembahasan tentang pembebasan Palestina. Ada 12 negara hadir. Bahkan Amerika dan Inggris mengirimkan kaum musliminnya, ulamanya hadir. Pertama di Istanbul, kemudian di Jakarta, lalu di Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga di Bandung, Jawa Barat. Saya hadir ketika di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Apa yang hari saat itu dikesimulkan bahwa keynote speaker yang disampaikan oleh 3 tokoh besar. Pertama, Ketua Rabita Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Kedua, Imam besar dari Palestina, Masjidil Aqsa, Dr. Yusuf Abu Sunaidah. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. 3 tokoh ini saya tanya langsung, ya, tentang hadis merah putih yang Rasulullah sebutkan. Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladina yaqbuduna ala islam madinahum. Antum ya Indonesia lam yaqtarukumullah li zari hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan ini bukan kata-kata mereka. Bapak Ibu saksikan, setiap kali kita merayakan HUT RI, mereka juga merayakannya. Kenapa? Karena mereka yakin
Satu negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, mereka lah yang akan memimpin kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Kepada mereka saya bertanya, kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan? Lima datakumu di luar awalan laisa liwa'akum, kenapa kalian mendirikan bendera kami, mengibarkan bendera kami lebih dulu, bukan bendera kalian? Ya ikhwatan muslimin Indonesia, hai saudara kami muslim Indonesia, ya daina maglulah, kami masih terjajah, kami masih ditindas oleh Yahudi. Kalian melihat pembantaiannya. Jika kalian bangkit memimpin dunia, memimpin Islam, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kami. Ini yang mereka lakukan. Mereka yakin, Bapak Ibu. Maka apakah keyakinan mereka akan kita biarkan saja begitu, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini keyakinan mereka luar biasa. Setelah itu mereka melakukan sambutan dari para tokoh, termasuk saya pernah mendengar langsung dari Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestina, bagaimana tanggapan mereka, dan ini saya rekam di sini ada. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu, jadi menurut saya pribadi, ya, bahwa kami yakin Palestina akan merdeka dan nampaknya tidak lama lagi. Kalau benar Allah menakdirkan apa yang dinyatakan oleh Dr. Bassam Nahjar, seorang pakar tafsir dan beliau adalah dosen di Gaza, dokter ilmu Quran dan hadis, itu benar analisa beliau, subhanallah, kehancuran Israel, kebangkitan Islam berarti telah dekat, Bapak Ibu. Artinya bersiap-siaplah kita menghadapi perang-perang besar di muka bumi ini. Itu tidak akan kita menangkan kecuali kita berjamaah, umat Islam bersatu semua ulama di seluruh dunia. Ya, kemudian kuatkan, arahkan ke kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk pembebasan Al-Quds dan juga kemerdekaan negara mereka masing-masing. Insya Allah dengan demikian Islam akan berjaya. Allahu Akbar. Barangkali itu dulu Bapak Ibu sekalian.